Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita senantiasa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Perwujudan dari tauhid adalah kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah diwujudkan dalam amaliyah kita dan berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, bahwasanya kita semua adalah orang yang merasa beriman, yang merasa beriman. Qad aflahal mu'minun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun bahwasanya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu berbahagia. Qad di sana adalah qad litahqiq, artinya pasti orang itu berbahagia. Pasti orang mukmin berbahagia. Qad terbagi dua, ada qad litahqiq, ada qad litaklil. Kalau qad litahqiq adalah pasti orang berbahagia. Kalau litaklil adalah terkadang. Nah, di sini qadnya adalah qad litahqiq. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sholatnya sudah khusyuk? Kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk khusyuk itu memang sangat sulit. Sangat sulit sekali. Kalau misalkan kita sholat fokus, insya Allah. Karena kalau orang yang sedang sholat lupa rakaatnya, maka itu adalah tidak fokus dan tidak khusyuk. Sehingga ketika orang sholat, malaikat turun. Dilihat imamnya. Hatinya melamun. Fokus pada bacaan, tapi hatinya ada di pasar. Hatinya ada di jalan. Hatinya ingat barang yang hilang. Kemudian lapor lagi itu malaikat. Ya Rabb, imamnya melamun. Coba lihat makmumnya. Makmumnya juga melamun. Mikir sana, mikir situ. Sesuatu hal terpikir ketika dalam sholatnya. Kemudian kembali itu malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, imam dan makmum semuanya melamun. Fokus tapi tidak memikirkan tentang sholatnya. Justru memikirkan aliyah dunianya. Kemudian malaikat kembali. Coba periksa barisannya. Periksa safnya. Safnya rapih ya Rabb. Nah, itu yang diterimanya. Maka dianjurkannya sholat berjamaah. Dihukumi sunnat mu'akkad. Itulah. Kalau kita sholatnya imamnya melamun. Makmumnya melamun. Dan barisannya rapi insya Allah. Walaupun semuanya makmum dan imamnya melamun, maka yang ditilai barisannya. Maka itulah yang disunahkan sholat berjamaah. Jadi, sahabat Majelis Mahabbah Channel, kita menyempatkan diri untuk nonton bola misalkan. Kuat 1 jam 2 jam, ditunggu sampai kita lupa untuk sholat berjamaah. Ayo batur urang kumpul di masjid, salat berjamaah mumpung ke di dunia, ulah ditumanan sok salat di imah, muruk kebahagiaan sameme kiamat. Itu. Jadi kita belajar step by step, sedikit-sedikit untuk menjadi orang yang lebih baik. Mungkin saja banyaknya permasalahan, banyaknya persoalan dalam kehidupan kita karena kita sholatnya belum benar. Karena sholat kita tidak mau berjamaah. Merasa kita kurang baik, merasa kita sholatnya tidak baik, maka berusahalah untuk sholat berjamaah.
duhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, subuhnya insya Allah kalau kita benar-benar semangat semua akan kita laksanakan. Ketika ada seseorang pemuda hendak melaksanakan sholat subuh, kemudian dia keluar rumah sudah manis, sudah rapi, di jalan dicegat oleh iblis sampai dia jatuh, pulang lagi, kemudian dia berangkat lagi sholat subuh, dia jatuh lagi, kemudian dia ketiga kalinya jatuh, diangkat oleh seseorang dan diantarkan sampai ke masjid. Kata orang itu, saya cukup mengantarkan sampai sini. Nah, sesungguhnya siapa engkau? Ditanya oleh seorang pemuda itu. Saya adalah iblis. Saya yang tadi mengganggu, menggoda kamu keluar rumah, kemudian kamu jatuh. Kemudian kedua kalinya kamu keluar rumah, datang lagi ke masjid, dijaga lagi, kamu jatuh lagi sampai kotor. Dan yang ketiga kalinya tidak aku halangi. Karena kalau kamu yang ketiga kalinya dihalangi, maka akan diampuni dosa-dosa orang sekampung itu. Masya Allah. Dengan satu orang yang ingin berjamaah sholat subuh. Masya Allah pahalanya. Karena sholat subuh itu diantaranya ada memang sulit. Karena sudah tidur, malam bergadang, subuh kita tidak mau sholat, malas-malasan. Janganlah kita kaslan. Janganlah kita bermalas-malasan untuk beribadah. Istilah kita maksakan, Allahumma wayahna wa maksakan. Karena perwujudan ibadah itu adalah perwujudan akidah, perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan ibadah. Yaitu diantaranya ibadah yang mahdhah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat yang 5 waktu. Karena kita zakat, puasa, sedekah, infak, lalu kita tidak melaksanakan sholat, maka bagaikan air di daun talas tidak akan nyampai. Sahabat Majelis Mahabbah channel, jangan kita memikirkan orang lain, pikirkan diri kita, perbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa untuk beribadah, jangan sampai bermalas-malasan untuk beribadah. Tergolong kalau kita malas beribadah, maka itu adalah tergolong pada orang yang fasik. Bahkan daripada hal lain adalah bisa murtad kalau kita bermalas-malasan untuk beribadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita dengan cara memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tingkatkan ibadah sholat yang 5 waktu kita dan kita laksanakan sholat berjamaah, khusus bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kalau di rumah hanya 1 pahalanya, kalau di masjid 27 bahkan sampai 50 derajat. Mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah salatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.